Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Khairiyah dan juga teman saya. Perkenalkan, nama saya Nur Tritandi. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai matriks internal eksternal atau yang biasa disebut dengan matriks IE. Baik, langsung masuk kepada pembahasan, di mana ada beberapa poin yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian, tujuan, dan jenis matriks itu sendiri. Yang kedua, pengertian matriks internal eksternal. Yang ketiga, matriks internal. Yang keempat, matriks eksternal. Yang kelima, analisis matriks internal dan eksternal. Yang keenam, menilai strategi perusahaan berdasarkan faktor IE. Yang ketujuh, analisis posisi strategi. Yang kedelapan, rekomendasi strategi. Dan yang terakhir akan ditutup dengan adanya kesimpulan. Masuk kepada poin yang pertama mengenai matriks, di mana matriks itu merupakan suatu alat yang digunakan untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi suatu organisasi atau perusahaan dalam menghadapi tantangan dan peluang. Untuk jenis-jenis matriks, yang pertama ada matriks IE, yang kedua matriks PES, yang ketiga matriks BCG, yang keempat matriks Grand Strategi, dan yang terakhir ada matriks QSPM. Tujuan dari matriks itu sendiri yaitu membantu perusahaan mengevaluasi SWOT, menentukan posisi bisnis dengan BCGGE, dan memilih strategi pertumbuhan, stabilisasi, atau restrukturisasi dengan menggunakan IE, Grand Strategi, dan SPACE untuk mengoptimalkan sumber daya dan daya saing. Lanjut kepada poin yang kedua yaitu matriks internal eksternal, di mana pengertiannya adalah dua jenis analisis yang digunakan dalam perencanaan strategis untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi, baik dari dalam maupun luar organisasi tersebut. Tujuannya mengevaluasi posisi perusahaan berdasarkan faktor internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, dan faktor eksternal, yaitu peluang dan ancaman. Matriks ini juga mengklasifikasikan perusahaan ke dalam beberapa kuadran yang menunjukkan area strategi yang harus diambil, seperti pertumbuhan atau pertahanan posisi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai matriks internal. Untuk matriks internal di sini berfokus pada faktor-faktor yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Faktor-faktor internal ini mencakup semua elemen yang mempengaruhi operasional dan kinerja perusahaan secara langsung. Beberapa faktor yang termasuk dalam analisis matriks internal antara lain yaitu sumber daya manusia atau SDM, di mana di sini kualitas dan kuantitasnya, tenaga kerja, keterampilan, serta kemampuan manajerial dalam perusahaan. Yang kedua yaitu keuangan, di mana kondisi keuangan perusahaan yang mencakup likuiditas, profitabilitas, dan struktur modal. Lalu yang ketiga ada teknologi dan infrastruktur, di mana ketersediaan teknologi yang digunakan dalam operasi serta infrastruktur yang mendukung kegiatan perusahaan. Lalu yang keempat ada budaya organisasi, yaitu nilai-nilai, norma, dan sikap yang ada dalam perusahaan yang memengaruhi perilaku karyawan. Lalu yang kelima ada proses bisnis, efisiensi dan efektivitas operasional yang ada di dalam perusahaan seperti rantai pasokan dan manajemen produksi. Lalu yang terakhir ada reputasi dan merek, di mana posisi merek di pasar dan pengaruhnya terhadap kepercayaan konsumen. Lalu selanjutnya itu tujuan dari analisis matriks internal ini di sini untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi yang kemudian dapat digunakan dalam perumusan strategi yang lebih baik. Lalu yang kedua yaitu matriks eksternal. Matriks eksternal di sisi lain berfokus pada faktor-faktor yang berasal dari luar organisasi yang memengaruhi kesuksesan atau kegagalan perusahaan. Analisis ini membantu perusahaan memahami peluang dan ancaman yang datang dari lingkungan eksternal. Beberapa faktor yang termasuk dalam analisis matriks eksternal antara lain yaitu satu, lingkungan ekonomi, di mana kondisi perekonomian secara makro seperti tingkat inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi yang dapat memengaruhi daya beli konsumen dan biaya operasional. Lalu yang kedua ada lingkungan politik dan hukum, di mana peraturan pemerintah, kebijakan pajak, dan peraturan hukum yang memengaruhi operasi perusahaan. Lalu yang ketiga ada sosial dan demografi, yaitu tren sosial, perubahan
demografi, dan preferensi konsumen yang mempengaruhi produk atau layanan yang ditawarkan perusahaan. Yang keempat, ada teknologi, yaitu perkembangan teknologi baru yang dapat menciptakan peluang atau ancaman bagi industri tertentu. Yang kelima, ada persaingan dan industri. Posisi perusahaan dalam industri tingkat persaingan, serta tren pasar yang ada di luar perusahaan. Lalu yang keenam ada lingkungan alam dan ekologi, yaitu faktor-faktor lingkungan seperti keberlanjutan dan kebijakan hijau yang dapat mempengaruhi operasi operasional. Tujuan dari analisis matriks eksternal adalah untuk mengidentifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan perusahaan serta ancaman yang perlu diwaspadai dan dihadapi. Berikutnya kita akan membahas mengenai analisis matriks internal dan eksternal. Dari gambar tersebut, kita bisa menganalisis strategi bisnis, yaitu yang pertama yaitu strategi pertumbuhan di mana ada dalam sel 1, 2, 5, 7, dan 8. Strategi pertumbuhan atau growth strategy didesain untuk mencapai pertumbuhan, baik dalam penjualan, aset, profit, maupun kombinasi dari ketiganya. Hal ini dapat dicapai dengan cara menurunkan harga, mengembangkan produk baru, menambah kualitas produk atau jasa, atau meningkatkan akses ke pasar yang lebih luas. Cara ini merupakan strategi terpenting apabila kondisi perusahaan tersebut berada dalam pertumbuhan yang cepat dan dapat kecenderungan tersaing untuk melakukan perang harga untuk meningkatkan pangsa pasar. Perusahaan yang belum mencapai critical mass akan mengalami kekalahan, kecuali jika perusahaan ini dapat memfokuskan diri pada pasar tertentu yang menguntungkan. Di sini kita akan membahas yaitu yang pertama, strategi pertumbuhan melalui konsentrasi dan diversifikasi. Ada dua strategi dasar yaitu konsentrasi pada satu industri atau diversifikasi ke industri lain. Perusahaan yang memiliki kinerja yang baik cenderung mengadakan konsentrasi, sedangkan perusahaan yang relatif kurang memiliki kinerja yang baik cenderung mengadakan diversifikasi. Contohnya yaitu strategi pertumbuhan adalah ada di dalam sel 1, 2, 5, 7, dan 8. Lalu yang kedua ada konsentrasi melalui integrasi vertikal, ada di dalam sel 1. Pertumbuhan melalui konsentrasi dapat dicapai melalui integrasi vertikal dengan cara backward integration atau mengambil alih fungsi supplier, atau dengan cara forward integration, yaitu mengambil alih fungsi distributor. Hal ini merupakan strategi utama untuk perusahaan yang memiliki posisi kompetitif pasar yang kuat atau high market share dalam industri yang berdaya tarik tinggi. Lalu yang ketiga ada konsentrasi melalui integrasi horizontal, yaitu berada dalam sel 2 dan 5. Strategi pertumbuhan melalui integrasi horizontal adalah suatu kegiatan untuk memperluas perusahaan dengan cara membangun di lokasi yang lain dan meningkatkan jenis produk. Jika perusahaan tersebut berada dalam industri yang sangat atraktif, tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan dan profit dengan cara memanfaatkan keuntungan economy of scale, baik dalam produksi maupun pemasaran. Yang keempat ada diversifikasi konsentris, yaitu ada dalam sel 7, di mana strategi pertumbuhan melalui diversifikasi umumnya dilaksanakan oleh perusahaan yang memiliki kondisi competitive position sangat kuat, tetapi nilai daya tarik industrinya sangat rendah. Perusahaan tersebut berusaha memanfaatkan kekuatannya untuk membuat produk baru secara efisien karena perusahaan ini sudah memiliki kemampuan manufaktur dan pemasaran yang baik. Prinsipnya adalah untuk menciptakan sinergi, yaitu 2 tambah 2 sama dengan 5, dengan harapan bahwa dua bisnis secara bersama-sama dapat menciptakan lebih banyak profit daripada jika melakukan sendiri-sendiri. Lalu yang terakhir ada diversifikasi konglomerat, yaitu ada di sel 8, di mana strategi pertumbuhan melalui kegiatan bisnis yang tidak saling berhubungan dapat dilakukan jika perusahaan menghadapi competitive position yang tidak begitu kuat atau average, dan nilai daya tarik industrinya sangat rendah. Kedua faktor tersebut memaksa perusahaan ini melakukan usahanya ke dalam perusahaan lain. Tetapi, pada saat perusahaan tersebut mencapai tahap matang, perusahaan yang hanya memiliki competitive position rata-rata cenderung akan menurun kinerjanya. Untuk itu, strategi diversifikasi konglomerat sangat diperlukan. Tekanan strategi ini lebih pada sinergi finansial daripada produk market sinergi, seperti yang terdapat pada strategi diversifikasi konsentris. Nah, di sini kita bisa menilai nih strategi perusahaan berdasarkan faktor internal dan eksternal. Kita bisa melihat pada gambar di mana sumbu horizontal total nilai VA atau internal factor inflation secara kuat di sini berada dalam range yaitu 3 sampai 4. Perusahaan memiliki kekuatan internal yang signifikan. Sedangkan kalau dalam batas rata-rata hanya ada di
poin 2 sampai 2,99, di mana perusahaan memiliki beberapa kelemahan internal tetapi masih dalam kondisi cukup baik. Lalu ada di posisi lemah, yaitu 1 sampai 1,99, yaitu perusahaan memiliki banyak kelemahan internal yang harus diperbaiki. Lalu pada sumbu vertikal, total nilai EFE atau External Factor Evaluation, di mana untuk tingginya ini berada pada skor 3-4, yaitu perusahaan menghadapi peluang besar dari lingkungan eksternal. Dan pada tahap sedang, di sini hanya memiliki skor 2-2,99, di mana perusahaan menghadapi lingkungan eksternal yang cukup menantang, tetapi masih ada peluang yang dapat dimanfaatkan. Dan untuk tahap rendahnya, di sini skornya yaitu 1-1,99, yaitu di mana perusahaan menghadapi banyak ancaman eksternal dengan sedikit peluang. Dan untuk strategi berdasarkan posisi dalam matriks, kuadran 1, 2, 3, di mana tumbuh dan membangun, yaitu perusahaan berada dalam posisi yang menguntungkan dan harus melakukan strategi ekspansi. Terus lalu mengembangkan produk, lalu diversifikasi. Lalu yang kedua ada kuadran di mana ada dalam range yaitu 4, 5, 6, yaitu pertahanan dan pelihara. Di sini perusahaan harus menjaga stabilitas bisnis, meningkatkan efisiensi, dan mempertahankan pangsa pasar. Lalu kuadran ada pada poin 7, 8, dan 9, yaitu panen atau divestasi, di mana perusahaan dalam kondisi sulit sehingga harus melakukan pengurangan biaya, menjual aset yang tidak produktif, atau bahkan keluar dari industri tertentu. Selanjutnya, analisis posisi strategis. Dimulai dari perhitungan faktor internal terlebih dahulu, di mana ada kekuatan dan kelemahan pada faktor internal. Pada contoh gambar ini, kita menentukan terlebih dahulu berapakah bobot dari faktor-faktor tersebut. Nah, untuk bobot sendiri, total bobot harus merupakan 1. Jadi tidak boleh total dari faktor kekuatan dan kelemahan itu lebih dari 1 atau kurang dari 1. Untuk menentukan nilai bobot, kita harus meninjau seberapa berpengaruhkah faktor tersebut. Kita ambil contoh dari kekuatan poin 1, di mana penerbangan dengan pelayanan penuh pertama di Indonesia mendapatkan bobot 0,05, yang berarti penerbangan dengan pelayanan penuh pertama di Indonesia tidak begitu berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Sedangkan pada contoh kekuatan poin 8, yaitu merupakan anggota SkyTeam. Nah, di sini merupakan anggota SkyTeam mendapatkan bobot 0,15, yang berarti jika perusahaan masuk kepada anggota SkyTeam, maka faktor tersebut berpengaruh terhadap perusahaan. Jadi, untuk nilai bobot, semakin dia mendekati angka 1, maka semakin berpengaruh dia terhadap perusahaan. Lanjut pada penetapan peringkat, di mana peringkat ini memiliki poin 1-4. Untuk poin 4, artinya sangat baik, 3 baik, 2 cukup, 1 buruk. Nah, untuk peringkat sendiri, pada kekuatan kita harus memberikan peringkat 3-4 saja. Sedangkan untuk kelemahan, kita dapat membuat peringkat 1-2. Yang dimana pada gambar kita bisa lihat bahwa semua kekuatan telah bernilai 3-4. Tidak ada yang nilainya 1-2. Berarti tabel tersebut sudah sesuai dengan ketentuan. Nah, untuk nilai, kita dapat melihatnya dengan menggunakan rumus bobot dikalikan peringkat. Contohnya pada kekuatan 1, penerbangan dengan pelayanan penuh pertama di Indonesia mendapatkan bobot 0,05 dan peringkat 3, di mana nilainya dapat kita dapatkan dengan mengkalikan 0,05 dikali 3 sama dengan 0,15. Begitulah seterusnya, hingga pada akhir kita mendapatkan bahwa total faktor internal itu bobot bernilai 1 sesuai ketentuan dan nilainya 3,15. Setelah melakukan analisis posisi strategis internal, maka kita masuk kepada faktor eksternal, di mana terdapat peluang dan ancaman. Nah, untuk bobotnya, ketentuannya masih sama, di mana total bobot dari peluang dan ancaman itu harus 1, tidak boleh lebih ataupun kurang. Untuk peringkat,
Meskipun sama dengan faktor internal, di mana menggunakan angka 1-4, namun pada faktor eksternal, angka 1-4 merupakan bagaimana kemampuan perusahaan dalam merespon faktor eksternal tersebut, yaitu di mana ketika nilai 4, maka berarti perusahaan dapat merespon secara baik. 3, respon di atas rata-rata. 2, rata-rata. 1, responnya buruk. Contoh saja pada faktor peluang 1, di mana bukan maskapai yang dilarang terbang di negara tertentu. Mendapatkan peringkat 4, yang berarti perusahaan dapat merespon secara baik faktor tersebut. Lanjut terhadap nilai. Sama dengan faktor internal, di mana nilai merupakan bobot dikalikan peringkat, yang berarti pada contoh ancaman poin 2, adanya bencana alam, di mana bobotnya 0,10, peringkat 2, maka nilainya 0,10 dikalikan dengan 2 sama dengan 0,2. Setelah melakukan perhitungan bobot peringkat dan nilai, maka akan kita dapatkan bahwa total faktor eksternal tersebut memiliki bobot 1 sesuai dengan ketentuan dan nilai 2,7. Dari perhitungan tersebut, kita dapat melihat hasil nilai dari faktor internal dan eksternal, di mana skor akhir dari internal yaitu 3,15 dan untuk eksternal 2,7. Melihat pada gambar, ketika kita telah menentukan skor, kita dapat meninjau bahwa nilai internal yang kita dapat yaitu 3,15, menempati posisi kuat, karena posisi kuat bernilaikan 3-4. Untuk horizontal, yaitu pada penilaian eksternal, kita mendapatkan poin 2,7, yang berarti menempati posisi sedang. Kita lihat di manakah posisi bersinggungan antara internal dan eksternal, yaitu pada kolom 4. Berarti masuk kepada penilaian strategi 1, 2, ataupun 4, yaitu tumbuh dan berkembang. Di mana perusahaan ini sebaiknya fokus pada ekspansi, integrasi, dan diversifikasi untuk memperkuat daya saingnya. Jadi perusahaan harus lebih siap untuk terus bersaing dengan pihak eksternal lain. Masuk kepada pembahasan yang terakhir yaitu rekomendasi strategi. Yang pertama, strategi konsentrasi melalui integrasi vertikal dan horizontal, di mana perusahaan bisa melakukan ekspansi layanan atau meningkatkan efisiensi operasional. Contohnya, akuisisi pemasok bahan bakar atau meningkatkan konektivitas penerbangan. 2. Strategi diversifikasi, di mana memperluas layanan ke wilayah baru di Asia Pasifik yang sedang berkembang pesat dan mengembangkan layanan tambahan seperti kelas premium atau layanan digitalisasi. 3. Strategi aliansi dan kemitraan, di mana memperkuat kemitraan dengan maskapai internasional, misalnya melalui SkyTeam, dan berkolaborasi dengan pemerintah dan swasta untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar tertentu. 4. Inovasi dan teknologi, di mana investasi dalam sistem otomatisasi dan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan mengembangkan strategi digital marketing untuk meningkatkan daya saing terhadap maskapai asing. Kesimpulannya di sini yaitu berdasarkan pada matriks internal dan eksternal, posisi perusahaan memiliki kekuatan internal yang baik yaitu pada poin 3,15 dan peluang eksternal yang cukup tinggi yaitu 2,7. Posisi strategis berada di kuadran pertumbuhan dalam matriks internal dan eksternal. Strategi yang direkomendasikan adalah strategi pertumbuhan baik melalui penguatan bisnis inti maupun diversifikasi. Matriks internal dan eksternal adalah alat analisis yang sangat bermanfaat bagi perusahaan dalam merumuskan strategi bisnisnya. Dengan menggabungkan faktor internal dan eksternal, matriks ini memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai posisi perusahaan dalam industri. Penggunaan matriks internal dan eksternal memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman serta mengoptimalkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, matriks internal dan eksternal tetap menjadi salah satu alat yang efektif dalam mengambil keputusan strategis
bagi perusahaan yang ingin bertahan dan berkembang dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video tersebut dapat mudah dipahami. Thanks for watching.